Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan coba menjelaskan tentang apa itu akuntabilitas dan nasionalisme seorang PNS. Apa yang dimaksud dengan akuntabilitas? Akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas. Namun pada dasarnya kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Apa itu amanah seorang PNS? Seorang PNS harus menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik yang dimaksud adalah PNS harus mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan. Seorang PNS harus mengambil kepentingan publik daripada kepentingan pribadi. PNS memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Seorang PNS tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Dengan kata lain, jika seorang PNS ingin terlibat dalam politik praktis, tentunya dia harus meninggalkan statusnya sebagai seorang pegawai negeri sipil. Karena ini juga bertentangan dengan undang-undang ASN atau pegawai negeri sipil. ASN harus memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Tidak boleh bersebelah antara orang yang dikenal dengan orang yang tidak dikenal. Tidak boleh mendahulukan orang yang belakangan datang, walaupun itu adalah orang yang kita kenal sendiri. PNS harus menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten, sikap dan perilaku yang teguh, yang tetap, tidak berubah-ubah, tidak berbeda antara omongan dengan perbuatan, sehingga PNS dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. PNS harus menjadi orang yang benar-benar menjamin nilai-nilai publik. Yang selanjutnya, apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya, tinggal dalam satu wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan begitu, mereka mempunyai suatu ikatan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Ada banyak hal yang mendorong munculnya nasionalisme. Dari pengertiannya tadi juga sudah bisa kita lihat bahwa nasionalisme muncul karena adanya satu rasa. Misalnya campur tangan dari bangsa lain dalam penjajahan tadi. Karena merasa sama-sama dijajah, muncullah suatu sikap nasionalisme. Ada keinginan dan tekad menjadi bangsa yang bebas, bangsa yang mampu mendapatkan hak-haknya secara wajar sebagai warga negara. Adanya ikatan rasa senasib dan juga seperjuangan dan bertempat tinggal dalam satu wilayah yang sama. Ini adalah hal-hal yang mendorong munculnya paham nasionalis. Prinsip-prinsip nasionalisme. Yang pertama adalah hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan juga hasrat untuk mencapai kehormatan. Kesatuan, kemerdekaan, keaslian, dan juga kehormatan merupakan suatu prinsip dalam nasionalisme. Nasionalisme juga tampak dalam nilai-nilai Pancasila. Seorang ASN
adalah orang yang berketuhanan, yang memiliki agama dan melaksanakan ajaran agamanya, bukan orang yang suka mengganggu agama orang lain. ASN adalah orang yang memiliki sikap kemanusiaan, mampu merasakan rasa sakit orang lain, mampu membantu orang keluar dari rasa sakitnya itu. ASN juga adalah orang yang cinta persatuan, bukan orang yang cinta perpecahan. Mampu membaur dengan masyarakat luas, bukan orang yang sombong dan merasa orang yang paling benar. ASN adalah orang yang adil dalam kegiatan bermasyarakat, bukan orang yang berat sebelah atau mementingkan dirinya sendiri. Ini adalah nilai-nilai nasionalisme yang terkandung dalam Pancasila. Jadi demikianlah dari saya tentang pengetahuan secara singkat mengenai nasionalisme dan akuntabilitas. Terima kasih.